Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada cerita atau kisah yang tidak cocok dengan penemuan Anda. Silahkan subscribe, like, and comment. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi ketiga, Sunda, Translate. Sri Baduga Maharaja atau Sunda, Translate. Prabu Siliwangi, juga dikenal sebagai Ratu Jayadewata tahun 1401 sampai tahun 1521, putra Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana lahir 1401 di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran yang sekarang terletak di kota Bogor mencapai puncak perkembangannya. Namanya Rahyang Ningrat Kancana Putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana Putra Maharaja Linggabuana Putra Prabu Raga Mulya Luhur Prabawa. Dari jalur ibu ia putra Dewi Mayang Sari Putri Prabu Bunisora Putra Prabu Raga Mulya Luhur Prabawa. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari permaisuri Mayang Sari Putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uwanya, Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari permaisuri Ratna Sarkati Putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada pindahnya Ratu Pajajaran. Prabu Dewa Niskala mempunyai banyak putra dan putri di antaranya, Dewi Ratna Ayu Kirana, Raden Kusumalaya Ajar Kutamangu. Dan menikahi Dewi Siti Samboja, Dewi Rengganis, berputra Raden Jayadewata atau Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi. Kerajaan Sunda Galuh bersatu masa pemerintahan Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dengan pusat kekuasaan di Kawali, dibagi menjadi 2 blok dengan Citarum sebagai batasnya. Sebelah timur Citarum menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Galuh dengan rajanya Prabu Dewa Niskala. Sementara sebelah barat Citarum menjadi wilayah kerajaan Sunda dengan rajanya Prabu Susuk Tunggal. Keduanya merupakan putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Sang Hyang Ningrat Kancana atau Prabu Dewa Niskala turun tahta sebagai Raja Galuh digantikan oleh puteranya sulungnya, Sang Pamanah Rasa atau Jayadewata yang kemudian digelari Prabu Dewata Prana. Kemudian ia pun menerima tahta kerajaan Sunda dari mertua sekaligus uwanya, Prabu Susuk Tunggal, dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Sri Sang Ratu Dewata atau terkenal dengan nama Prabu Siliwangi. Di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Sanghyang Siksa Kandang Karesian sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastu Kancana kakeknya. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi. Ia menulis, Kawalya tawang Sunda lawan ika wang Carbon mewang sakwe ira wang Jawa kulwan anyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Dadyeka dudungaran suara ganira. Indonesia, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya.
Arti nama Siliwangi Sunting. Nama Siliwangi adalah berasal dari kata silih dan wawangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Racia-Racia Ibumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut, artinya saja. Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Pati Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyhurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja mewangi. Selanjutnya ia disebut Prabu Wangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penutura orang Sunda. Leluhur, kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan fakta sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajaki. Pangeran Wangsakerta, penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya silihnya bukan Sri Baduga melainkan Niskala Wastu Kancana, kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabu Wangi Sutah. Orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kancana Prabu Anggalarang. Tetapi dalam carita Parahyangan disebutkan bahwa Mahaprabu Niskala Wastu Kancana itu adalah Seuweu, Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala, ayah Sri Baduga, dilewat? Ini disebabkan Prabu Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini tokoh Sri Baduga memang penerus, langsung, dari Wastu Kancana. Menurut Pustaka Racia-Racia Ibumi Nusantara II, ayah dan mertua Sri Baduga, Dewa Niskala dan Susuk Tunggal, hanya bergelar Prabu. Sedangkan Jayadewata bergelar Maharaja sama seperti kakeknya Niskala Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutaarga 1965, Sri Baduga itu dianggap sebagai silih pengganti Prabu Wangi Wastu Kancana oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabu Wangi Sutah. Silih dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga Babat yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Masa muda dan silsilah Sunting. Waktu mudanya Sri Baduga atau Prabu Jayadewata terkenal sebagai pengembara ksatria pemberani dan tangkas. Istri pertamanya, Nyai Ambedkasi putri pamannya, Ki Gedeng Sindangkasi putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Kerajaan Surantaka ibu kotanya Desa Kedaton sekarang di Kecamatan Kapetakan Cirebon, penguasa di Pelabuhan Muarajati Cirebon berbatasan langsung dengan Kerajaan Singapura. Saat wafat digantikan menantunya, Prabu Jayadewata. Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Bubat yang digelari Prabu Wangi. Bahkan satu-satunya saat menyamar dengan nama kekeumbingan Raja Sunu yang pernah mengalahkan Ratu Kerajaan Japura Prabu Amuk Marugul putra Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana waktu bersaing memperebutkan Subang Larang putri Ki Gedeng Tapak Giridewata atau Ki Gedeng Jumajan Jati. Penguasa Kerajaan Singapura putra Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Cirebon Girang putra Prabu Bunisora, adik Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam dari Kerajaan Singapura berbatasan dengan Kerajaan Surantaka. Dari pernikahannya dengan Permaisuri Subang Larang, Prabu Siliwangi diangkat oleh Ki Gedeng Tapa jadi Raden Pamanah Rasa. Dan saat menjadi pasutri lahirlah anak Pangeran Walang Sungsang, Nyai Mas Rara Santang dan Prabu Kian Santang, Raden Kian Santang.
Setelah terbuka jati diri sang Prabu Pamanah Rasa masih kerabat, lalu diantarkannya menemui ayah Prabu Amuk Marugul, yaitu Prabu Susuk Tunggal kakak lain Ibu Prabu Dewa Niskala ayahnya Prabu Pamanah Rasa, di Kerajaan Sunda Bogor sekarang dan dijodohkan dengan Nyai Kentring Manik Mayang Sunda Putri Prabu Susuk Tunggal, yang nanti melahirkan Prabu Sanghyang Surawisesa kelak jadi pengganti Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran dan Sang Surasowan jadi adipati di pesisir Banten atau Banten Girang. Sang Surasowan berputra Adipati Arya Surajaya dan putri Nyai Kawung Anten. Nyi Kawung Anten kelak menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan melahirkan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten tahun 1552 m. Prabu Pamanah Rasa juga menikahi ratu istri Raja Mantri Putri Prabu Gajah Agung putra Prabu Tajimalela atau Prabu Agung Resi Cakrabuana putra Prabu Ajiputi atas perintah Prabu Suryadewata putra untuk mendirikan Kerajaan Sumedang Larang tahun 900 m. Nama kerajaannya berubah-ubah, Kerajaan Tembong Agung saat Prabu Ajiputi, zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam. Prabu Tajimalela pernah berkata Insun medal Insun madangan. Artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Sumedang dan Larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. Ratu Pucuk Umun Sumedang keturunan Prabu Gajah Agung menikah dengan Pangeran-Pangeran Kusumahdinata atau Pangeran Santri putra Pangeran Pamelekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat Sunan Gunung Jati. Ibu Pangeran Santri Ratu Matasari, Nyai Mas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Dari pernikahan itu lahir Prabu Gesan Ulun yang memerintah Sumedang Larang tahun 1578 sampai tahun 1610 m bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran tahun 1579 m, menerima mahkota emas, namun itu ditolak oleh Prabu Siliwangi. Tetapi Kerajaan Sumedang Larang masih boleh menjadi penerus Kerajaan Pajajaran. Kebijakan dalam kehidupan sosial. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, Wastu Kancana, yang disampaikan melalui ayahnya, Ningrat Kancana, ketika ia masih menjadi Mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut, artinya saja. Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa, semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan dasa, kalagra, kapas timbang, dan pare dongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea. Karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Dengan tegas di sini disebut, Dayahan, ibu kota, di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua daya ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu, dasa, pajak tenaga perorangan, kalagra, pajak tenaga kolektif, kapas timbang, kapas 10 pikul, dan pare dondang, padi 1 gotongan. Dalam Kropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, kalagra, upeti, panggeres remah. Dalam Koropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi, sekarang Bumbulang, Garut harus membawa kapas 10 carangka. 10 carangka sama dengan 10 pikul sama dengan 1 timbang atau menurut Kulsma, 1 caeng timbang sebagai upeti kepakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti. Jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Pare dondang, disebut panggeres remah. Panggeres adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Remah adalah bekas ladang. Jadi, padi yang tumbuh terlambat turiang, di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru, menjadi hak raja atau penguasa setempat tohaan. Dongdang adalah alat pikul seperti, tempat tidur, persegi 4 yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dondang harus selalu digotong.
Karena bertali atau bertangkai, waktu digotong selalu berayun sehingga disebut dondang berayun. Dondang pun khusus dipakai untuk membawa barang antaran pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, pare dongdang, atau penggeres remah, ini lebih bersifat barang antaran. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk, dasa, dan kalagra, di Majapahit disebut walagara sama dengan pasukan kerja bakti. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya, menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air, ngikis, bekerja di ladang atau di serang ageng, ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Dalam Keropak 630 disebutkan, uang tani bakti di Wado, petani tunduk kepada Wado. Wado atau Watwa ialah prajurit kerajaan yang memimpin kalagara. Sistem dasa dan kalagara ini terus berlanjut setelah zaman kerajaan Belanda yang di negaranya tidak mengenal sistem semacam ini memanfaatkannya untuk prodi. Bentuk dasa diubah menjadi Herendiensten, bekerja di tanah milik penguasa atau pembesar. Kalagara diubah menjadi Algeminediensten, dinas umum, atau Campongdisten, dinas kampung, yang menyangkut kepentingan umum, seperti pemeliharaan saluran air, jalan, rumah jada dan keamanan. Jenis pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua dilakukan dengan imbalan dan makan. Preangerstelsel dan Kulturstelsel, yang keduanya berupa sistem tanam paksa memanfaatkan tradisi pajak tenaga ini. Wallahualam bisawab. Terima kasih telah mampir di channel ini, mohon maaf bila kisah ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.